Salah satunya Dokter Doni. Nah, Dokter Doni itu pada saat itu gue kenal pas gue lagi seneng-senengnya nge-gym tuh. Ya, gue banyak belajar lah sama Dokter Doni. Ini ruangannya. Halo, bro. Sehat, bro? Alhamdulillah. Halo guys, nah ini yang sering gue ceritain. Kalau kalian sering nonton video-video gue di TikTok atau dimanapun, gue selalu sering sebutkan Dokter Doni, Dokter Doni. Ini dia teman gue, Dokter Doni. Nama gue Doni Kurniawan, gue dokter spesialis kedokteran olahraga. Gue kenal Dodi itu di tahun 2002-2003. Ya kalau kata dia sih gue yang pertama ngajarin dia gym, bikin program. Jadi gue sebenarnya setelah gue nge-gym dari yang di Condet ini kan nggak lama, 1-2 tahun kemudian itu gymnya tutup. Nah terus akhirnya gue cari-cari gym di dekat rumah gue juga. Alhamdulillah ketemu di gym yang dekat KJI, Mall KJI kalau pada saat itu. Sekarang udah jadi Lipo Kramat Jati. Legend juga itu gym ya? Ya, nah itu alat memang alat lama semua gitu. Nah disitulah gue kenal Dokter Doni. Nah Dokter Doni, dari situlah gue berteman sama dia, gue deket sama dia, banyak ngobrol, banyak cerita. Akhirnya dia mau ngelatih gue pada saat itu. Dengan berat hati, dengan jahatnya gue, kalimat gue adalah gue pengen coba sih sebenarnya. Gue udah tebak deh, iya. Dokter Doni itu kalau ngelatih memang orangnya keras gitu. Gue itu pernah latihan sama dia, sampai gue cuma telat 5 menit aja gue disuruh pulang. Saking kerasnya dia. Jadi gue datang janjian seumpamanya jam 1, gue lewatnya jam 1 lewat 5. Nah dia udah nungguin gue di gym tuh, gue datang karena telat lewat 5 menit, dia suruh gue pulang. Dia ngomong gini, ya lu telatnya 5 menit, tapi sama gue janjiannya jam berapa? Jam 1, ya udah lu pulang, gue gak ada waktu untuk ngelatih lu. Kalau lu masih mau latihan sama gue besok on time, kalau enggak usah, nggak apa-apa. Lu inget kata-katanya? Gue masih inget kata-katanya. Dan lu berlakukan ke semua pasien ya? Dan itu gue berlakukan semua. Lu ngerti di sini gak? Kita sebagai dokter olahraga itu, kita nggak bisa cekokin pasien kita untuk kayak seperti kita kasih obat lu minum sehari selesai. Gak pernah ada kayak gitu caranya. Kita bener-bener mengencourage pasien kita untuk exercise untuk mengatasi masalah kesehatannya. Nah artinya apa kalau kayak gitu? Artinya gini, keberhasilannya dia keberhasilan kita. Sebelumnya gue pengen ngenalin juga nih, mungkin sebagian orang sudah banyak kenal kan? Oh ya kenal. Sebelumnya masih mungkin sebagian udah banyak tahu lah sama Pak Ketum gitu. Nah Pak Ketum ini salah satu orang yang banyak berjasa juga buat gue pribadi. Kenapa? Karena memang di awal-awal gue karir itu memang banyak banget lah Pak Ketum bantuin gue dari segi pengalaman, terus ilmu yang dia bagi ke gue yang tadinya gue buta banget untuk pertandingan di luar negeri gitu. Jadi Pak Ketum ini paling banyak bantuin gue untuk event-event di luar negeri. Bahkan sampai detik ini pun beliau masih bantu gue gitu ya. Mungkin gue bisa gue bilang kalau gak ada mereka-mereka gitu, mungkin gue juga gak seperti sekarang gitu. Karena mereka banyak banget bantuin gue yang tadinya gue nggak banyak tahu tentang pertandingan luar negeri gitu Pak Budi ya. Nah dengan kenal Pak Budi sama Pak Kemal tuh ya kebuka wawasan gue lagi untuk gue bertanding di luar negeri jauh lebih tahu lagi, lebih paham lagi gitu. Indonesia, Denny Syaputra. Come on everyone, let's give it up for the man all the way from Indonesia. Ini punya potensi dari awal.
Dari awal waktu kita lihat di Keling itu, Bud, punya potensi memang. Ya kan sebetulnya banyak atlet-atlet kita itu yang berpotensi, cuman kadang-kadang gaulnya salah. Gaul salah itu bukan artinya dalam pergaulan negatif, bukan. Tapi mereka bergaul kepada orang yang kurang paham informasi tentang olahraga ini. Lu inget gak pada saat itu teori tentang bagaimana kita ngebangun badan itu cuma dari Adiraya, mind muscle connection, kita baca bukunya segala macam. Tapi kan how to apply itu nggak gampang. Lu lihat nggak pada saat itu tuh ilmu informasi yang sampai ke kita tuh nggak seperti sekarang gitu, internet, YouTube segala macam. Kita pada saat itu nggak, kita benar-benar murni baca buku, kita aplikasikan. Dan yang gue kerjain adalah ketika gue apply ke lu, gue konfirmasi lagi ke dosen gue di sekolah gitu, di kampus gitu. Gue bertanya lagi, kalau gue aplikasikan ini dengan gizi seperti ini, dengan hitungannya seperti ini tuh apa? Punya rasa rendah diri. Karena biasanya kalau orang pengen tahu itu kan pasti harus punya jiwa rendah diri dulu. Ya, jadi akhirnya di situ dapat deh ilmu. Ilmu dalam arti dari situ kita mulai kasih tahu lah yang sebetulnya harus apa, harus ngapain ya. Kita kenalin sama orang-orang yang juga paham dunia ini segala macem. Dan gue nggak pernah tahu, gue berasal dari kampung, dari Aceh, ya. Boro-boro gym, Indomaret aja nggak ada di kampung gue. Ya, boro-boro gym, Indomaret aja nggak ada di kampung gue. Jadi gue nggak tahu itu gym itu seperti apa awalnya. Begitu pas gue masuk pun gue bingung. Oh ini yang namanya gym. Mana Bang Den? Selalu berat nggak kalau Bang Dodi? Selalu berat. Selalu di-push ya? Iya. Kayak gituan. Kalian biar makin kuat ototnya ya Bang. Iya. Jadi kita sikat berat terus. Nah, ini beberapa piala koleksi gua. Ada beberapa piala yang berkesan banget buat gua. Salah satunya ini kali ya. Kalau orang suka nanya, piala yang mana paling berkesan ya ini. Kenapa gue bisa bilang ini? Karena ini piala pertama gue. Ya niat gue memang awalnya tanding di situ tuh karena pengen membuktikan sama teman-teman gue sebenarnya, sama teman-teman gue support, ayo dong ikut. Padahal gue juga pada saat itu gue malu juga untuk ikut event karena belum ada pengalaman sama sekali kan. Setelah pas gue tanding, gue dilirik aja kagak. Dari situ jadi motivasi buat gue. Wah dalam hati gue, lu nggak lihat gue ya. Suatu saat lu lihat gue minimal ada di 10 besar. 2 tahun gue tanding, nggak pernah juara. Nah tahun 2009 gue ingat pertama kali gue juara di eventnya Pro Lab Challenge Championship yang kita sempat udah cerita tadi. Awal karir tuh Bang ya? Awal karir dan pertama kali gue juara. Nah ini dia nih pialanya. Ada piala yang gue menang di overall. Nah, ini gue dapat best of the best untuk di kategori main fisik kelas gue. Nah, jadi overall gue juara dan ini piala yang gue dapat. Itu di mana Bang? Tahun berapa? Di Singapura, tahun 2018. Oke. Udah berdebu nih. Tuh. Ini piala lucu nih ceritanya nih. Jadi kenapa gue bilang lucu? Jadi gua itu dulu sama ketum gua ke Australia. Ya, ke Australia itu gua pikir pada saat itu ada kelas gua main fisik. Nah ternyata nggak ada kelas gua, yang ada kelas binaraga. Nah akhirnya kan nggak mungkin dong gue udah siap badan gua terus gua nggak turun gitu. Nah gue turun lah, ya udah Bismillah lah, orang udah ke sana juga kan. Ya udah gue turun, Bismillah. Ternyata gue malah dapet juara 1. Gue dapet juara 1, gue ngalahin binaraga Australia. Dan pada saat itu ya ini suatu kebanggaan juga buat gue. Pertama kali turun binaraga soalnya. Pertama kali turun binaraga dan alhamdulillah gue dapet juara 1. Iya, karena di situ lu belajar kalau abis tanding
kita bilang jangan naik banyak beratnya karena nanti susah untuk turunnya, karena itu juga untuk kualitas. Artinya banyak ilmu yang lu dapat dan lu bisa kembangin, dan lu mulai bisa yang namanya variety training. Jadi lu bisa latihan, bukan latihan yang seperti lu latihan tiap hari, tapi apa yang kurang di badan lu bisa latih sehingga menutup kekurangan lu. Akhirnya kan menjadi tak terkalahkan kan begitu ya kan. Nah itu yang sebetulnya ya unbeatable. Bagaimana gue ningkatin kemampuan lu, kebugaran lu dengan high intensity interval? Satu-satunya cara apa? Ngejar heart rate itu semati-matinya deh. 90% ke atas. Itu caranya gimana? Lu dikejar orang nggak? Dikejar orang lu akan lari. Kalau lu lari sendiri lu nggak akan bisa meningkatkan gitu. Beda sekarang kita punya treadmill. Udah dong. Kita punya jarak, kita punya trek lari, enak sekarang. Dulu kan mana ada. Kita gym kampung, kita di pasar yang ada parkiran. Udah gitu loh. Itu yang kita kerjain gitu. Jadi ada beberapa piala yang banyak sih memori-memorinya masing-masing gitu. Ya. Jadi juara tertinggi lu, Bang? Nah, juara tertinggi gua juara dunia. Kalau di kategori gua bilangnya Bermuda Beach Model. Bermuda Beach Model. Tapi kalau untuk di kategori biasa anak-anak gym bilangnya main fisik, kelasnya main fisik. Nah, ini dia gua hadiahnya, dan gua juara dunia, dan kebetulan kita tuan rumahnya di Mandalika. Selamat siang Pak Alfian. Selamat siang. Gimana? Sudah berapa lama mengenal Dodi Syaputra? Berkecimpung di fitness saya tuh di 2011. Habis itu ketemu Dodi Syaputra, ya jadi sosok idola saya waktu itu di 2011. Dan sampai kenal personal banget itu di tahun 2012-2013 lah ya. Waktu itu langsung bikin konten lah biasa. Zaman dulu kan masih zamannya magazine, masih zamannya majalah Reps dulu. Akhirnya ya banyak komunikasi sama Bang Dodi, dan orangnya sih oke sih. Prestasi ya, kalau Bang Dodi itu soal prestasi emang dia adalah orang yang benar-benar kerja keras sih ya. Kerja keras, kemudian secara body genetik bodinya sih emang badannya sih emang benar-benar di saat itu sih emang udah paling the best lah. Ngomongin Dodi sih, gue nggak ada habis-habisnya ya. Maksudnya untuk memuji dia. Jadi dia emang punya bukan tekstur, kalau tekstur kue ya. Dia punya line. Nah, dia punya garis badan line-nya itu emang cuttingan internasional. Dengan struktur pinggang yang kecil, six pack-nya ada 8, bahunya bulat, back-nya lebar,
itu membuat tampilan dia X-frame banget. Ya udah, itu emang paket lengkap sebenarnya Dodi itu. Dan kering, dia bisa memaintain pose-nya, transisi antar pose-nya juga luwes. Jadi emang Dodi itu one of the best di Indonesia ya, Dot. Jadi lu punya dianugerahi oleh Tuhan badannya segitu keren dan lu maksimalin, jadi lu keren banget, Dot. Gua terinspire punya badan yang nggak mungkin kayak lu kan. Jadi sukses lu buat Dodi, lu menginspirasi banyak anak-anak muda yang pengen badannya kayak lu, six pack-nya mau pada 8 mungkin. Nah, lihat aja latihan perutnya Dodi, pasti jadi 8. Basically Dodi berhasil karena dirinya dia sendiri lah. Usaha apa yang dia kerjain dan segala macamnya memberikan hasil. Segala jeripayanya itu hasil karya dia. Kita hanya membuka jalan, kita buka pintu, yang masuk ke dalam pintu itu tadi. Jadi ya terus menginspirasi orang banyak ya Bang Dodi. Jangan sombong-sombong, jangan jumawa. Ya sekali-sekali kasih tunjuk lah kalau Anda itu sebetulnya cucok nek. Jadi sih gue berharapnya sih mudah-mudahan Bang Dodi bisa jadi satu-satunya sosok yang bisa menjadi maestro khususnya buat di figurnya di body fitness di Indonesia. Kadang pun gue nggak pernah nyangka bisa di posisi sekarang. Pikiran aja gue nggak. Karena begitu susah dulu hidup gue. Bahkan untuk mimpi aja gue takut. Begitu buat mimpi aja gue takut. Makanya kadang-kadang kalau gue inget-inget hal-hal yang gitu, bikin gue sedih sendiri lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kisah gue ini bisa menginspirasi kalian semua, teman-teman yang mungkin masih seperti gue dulu atau mau coba-coba. Saran gue sih udah tinggalin lah hal-hal yang seperti itu, karena memang benar-benar gak ada gunanya. Justru gue berguna di saat gue lepas itu semua.